Oke, bisa nggak matiin live saya? Kalau nggak, saya matiin teleponmu. Udah dimatiin, Miss. Kenapa sayang? Saya mau curhat Curhat tentang? tentang saya juga, tentang anak saya. Kenapa anak ibu? Hmm, anak boleh cerita dikit gak, Miss? Boleh silakan. Hmm, gimana ya? Gemetar saya, Miss. Oh, oke, oke, nggak apa-apa pelan-pelan sayang. Ya Allah. Hmm, saya ini kan merantau di Malaysia ya, Miss ya. Mm-mm. Dari umur berapa ya, 16 tahun gitu, 16 Mm-mm. ke 18 gitu ya. Mm-mm. Dulu saya kawin, ini aduh ya Allah, saya gemeter, Miss. Nggak Kok apa-apa. hilang semua kata-kataku. Nggak apa-apa pelan-pelan sayang. Nggak apa-apa pelan-pelan. Bentar ya, Miss. Nggak apa-apa. Minum air dulu. Ini tentang AIDS juga kan, Miss. Kalau bisa aibnya jangan disepil wes, curhat aja wes. Hmm. Tapi kan dari AIDS juga itu kak, jadi anak saya dijadikan kayak gini gitu loh, Miss. Oke, hah. Boleh diceritakan kenapa sayang? Dulu kan saya sudah, eh, saya merantau, saya kan dari keluarga broken home, emak bapak saya itu kan udah cerai. Mm-mm. Perceraian mereka itu kan nggak bagus, kayak apa ya, eh, kan di RT gitu loh, Miss. Bapak Mm-mm. saya itu kan main perempuan terus gitu loh. Terus emak saya itu setiap hari dipukulin. Terus mukul itu bukan hanya pakai tangan, dia pakai pisau lah, linggis lah, apalah Aduh, gitulah Gus ya. aduh, terus? Eh, itu bikin aku jadi trauma gitu ya. Heeh. Akhirnya emak saya itu ditinggalin sama bapak saya. Saya jadi benci dengan bapak saya itu, benci banget. Tapi saya tak pernah lupa tanggung jawab saya gitu loh. Heeh. Terus akhirnya saya disuruh nikah sama mama saya dengan umur lulusan SD itu disuruh nikah. Heeh. Pada mulanya saya itu nggak mau, Mm-mm. tapi karena mungkin ini membuat mak saya hidup bahagia, mungkin mau nengok saya hidup bahagia, oke lah saya nurutin aja kata mak saya gitu. Ini lompat-lompat ya bisa biar cepet gitu. Mm-mm. Nah, terus ada yang nikah, udah itu saya hamil, hamil 7 bulan gitu. Mm-mm. Payudara saya itu dipegang sama lelaki. Lelaki itu saya kenal juga lah, itu anak angkat emak saya. Mm-mm. Terus saya marah, otomatis saya marah. Saya bilang sama lelaki itu, eh, tengoklah nanti, tunggulah kau, kenapa kok gini. Terus kata-kata binatang itu semua keluar gitu. Karena Mm-mm. saya pikir itu kalau orang udah menikah itu dipegang payudara itu kan kayaknya bagi saya itu aib, apalagi dengan umur segitu ya, Bes ya. Mm-mm. Terus dia bilang gini, tunggu aja nanti kalau kau rumah tanggamu tak hancur, jangan panggil nama saya gitu. Tapi Mm-mm. saya dengar ini, saya itu nggak pernah cerita sama suami saya, Miss. Mm-mm. Pada masa itu kan saya jualan sayur keliling gitu loh, Miss. Walaupun Mm-mm. saya hamil, tapi saya masih jualan sayur keliling gitu, bantu Mm. suami gitu. Terus udah saya melahirkan, saya itu nggak tahu kenapa, padahal suami saya itu nggak ada salah, nggak ada apa, tapi saya tiba kayak dengar, nengok muka suami itu kayak benci banget, Mm. dengar suaranya itu kayak mau muntah gitu, kayak tengok tai gitu loh, Miss. Tapi Mm. saya juga berpikiran positif gitu, Miss. Masih masih kami masih menjalani suami istri lah. Tapi saya nggak tahu kenapa setiap hari saya ngeliat muka suami itu kayak mau muntah. Tiba-tiba saya pergi ke langganan saya, jualan sayur kan, saya pergi ke langganan gitu ya, Miss. Katanya Mm. ditawarin, ini kamu mau nggak ke Batam katanya. Sedangkan saya tuh nggak pernah dengar kata Batam itu di Mm. mana gitu, Miss. Tapi yang penting tujuan saya itu jauh dari suami gitu. Jadi saya tuh lari ke Batam. Akhirnya saya ke Batam, saya dijual di Batam. Dijual, dijual itu bukan kerja apa ya, Miss, ya di Batam ya,
gitu, kayak orang terlantar gitu aja. Udah itu saya dijual ke Malaysia. Ke Malaysia itu saya itu di Malaysia itu dalam masa 4 tahun ya misalnya saya itu Hmm. nggak pernah kenal duit yang namanya duit Malaysia tuh kayak apa gitu. Saya itu nggak pernah loh. Saya pertama kerja jadi pembantu itu 1 tahun setengah, nggak pernah. Kalau saya dengar TKW sekarang itu kayak kayak seneng aja 1 minggu dapat cuti ya. Tapi saya selama 1 tahun setengah itu nggak pernah cuti, nggak pernah nengok keadaan luar itu, saya nggak pernah loh Bis. Hmm. Gaji itu saya nggak pernah dapat, jangankan gaji, sampo dibeliin apa semua dibeliin, tapi yang namanya duit itu saya nggak pernah kenal gitu loh. Dan Hmm. saya akhirnya kok udah mau habis kontrak saya dituduh mencuri. Dalam hati kalau saya itu mencuri mesti dilaporin polisi, kenapa saya nggak dilaporin polisi, saya dipulangkan ke agent Miss. Hmm. Sesampainya saya di agent, saya bilang sama, saya tanya dengan agent saya bilang, Pak, kok saya dituduh nyuri ya, saya nyuri apa? Saya bilang, kata agent itu malah ketawa, katanya nggak apa-apa, nanti saya carikan majikan lagi. Oke, saya di agent itu 3 hari Miss, nggak dikasih makan, ada 1 hari malah saya diperkosa di situ, Hah? tapi saya pun nggak bisa ngapa-ngapain ya Miss ya. Eh, udah itu saya dicarikan kerja lagi, ikut pabrik kilang, kayak kilang pabrik roti gitu Miss. Sudah sampai situ saya kerja lagi 1 tahun setengah, nggak dapat gaji juga Miss. Mungkin itu saya pikirlah mungkin bos itu ngasih gaji ya Miss, cuman mungkin dikasihkan ke agent kali ini. Itu pikiran saya sih Miss. Hmm. Udah itu karena saya nanya sudah 1 tahun lebih, yang saya pikir 1 tahun lebih itu kan mesti dapat gaji ya Miss. Ini Hmm. nggak digaji gaji, saya tanya sama bos saya bilang oke, saya mau kirim duit ke kampung, boleh nggak saya minta gaji, malah dilempar saya pakai itu tepung roti itu Miss. Akhirnya saya pikir-pikir kok saya di sini nggak dapat gaji. Akhirnya saya dengan teman saya itu lari lompat dari tingkat 2 nih, Hmm. dari tingkat 2. Nasib baik kami masih selamat. Dengan kami bawa uang 10 ringgit itu saya main judi nih, ditawarin sama bos, katanya siapa anak-anak di situ kan anak banyak, siapa yang anak-anak mau main judi remi kayak kecil-kecil gitu loh Miss. Hmm. Akhirnya itu menang 10 ringgit Miss. 10 ringgit tuh duit kayak siling-siling merah-merah, singkitan gitu Miss. Hmm. Saya bawa lari Miss, saya bawa lari daripada itu bos saya. Kami nggak tahu pelarinya kemana, itu kami nggak tahu arah tujuannya. Kami jalan kaki 1 hari Miss, kami nggak tahu kemana. Akhirnya ditolong kami sama orang Indonesia, Hmm. dikasih makan lagi. Tahu, oke saya lompat lagi sekarang ini, saya lompat. Udah itu saya dapat kerja. Akhirnya saya balik kampung, ternyata suami saya udah menikah. Hmm. Akhirnya saya balik lagi ke Malaysia. Saya kerja lah Miss, kerja malam gitu Miss. Saya Hmm. kenal satu lelaki Cina gitu Miss. Diajarnya saya itu pergi ke disco apa. uh, Akhirnya lama-lama saya kerja lah Miss. Hmm. Jadi kenal macam-macam lah Miss, kenal obat-obatan gitu Miss. Akhirnya Hmm. saya ditinggalkan dengan cowok itu. Saya sendiri kerja mandiri. Pas itu saya kenal dengan satu lelaki, menikahlah saya dengan dia Miss. Akhirnya saya menikah tuh LDR dengan dia, nggak boleh satu satu sorry satu rumah. Akhirnya saya mengandung anak pertama dari suami saya itu 3 bulan Miss. Saya keguguran, suami saya nggak mau nengok saya, nggak mau apa. Udah itu hamil lagi 3 bulan. Dengan hamil lagi 3 bulan itu Miss, saya punya cowok Miss. Ini aib saya Miss, saya punya cowok. Pas itu ketahuan Miss, saya kenal dengan orang ahli, ahli kongsi gelap Miss. Sampai sekarang dia dia dendam dengan saya Miss. Bukan bekas suami saya ini ya Miss ya, saya yang dendam tuh, yang itu ahli kongsi gelap itu loh Miss. Dia dendam dengan saya, anak saya dibikin susah Miss. Sekolah disuruh benci, semua dihasut, banyak orang dihasutnya Miss. Kasihan anak saya Miss. Anakmu ada di mana? Miss lama di mana Miss? Anakmu ada di mana? Di Malaysia.
Kamu di situ legal atau ilegal? Saya ada suami, Miss. Suami orang mana? Malaysia juga. Kamu berarti visanya visa Malaysia. Iya, bisa ikut suami gitu loh, Miss. Oke, tapi kamu pernah punya hubungan gelap dengan laki-laki lain? Nah, kalau yang ini nggak ada, Miss. Dulu itu, Miss. Dulu 20 tahun silam, Miss, itu. Iya. Intinya adalah kamu pernah punya hubungan gelap saat kamu punya Iya, pasangan. iya, betul. Nah, Itulah aib saya, Miss. nah, kan setiap kali perjalanan umumnya ilmu tabur tuai, Mm-mm. hukum alam. Iya, Iya, itu betul, Miss. resikonya. Saya. Itu resikonya kalau kamu menanam sesuatu yang harus menuai anakmu. Iya, tapi kenapa harus anakku, Miss? Dia kan mau sekolah. Iya, iya karena itu jangan menanam keburukan, sayang. Karena itu kan Miss Yuni selalu bilang. Sebentar, sebentar sayang masih ada azan. Iya, Miss. Saya tunggu, Miss. Oke, ya silakan. Iya, Miss. Langsung temannya tadi, Miss. Oh, oke. Eh, udah itu saya ke kemana-mana tuh kayak teroris itu, Miss. Udah kayak teroris. Boy, kemana-mana. Persis kayak teroris. Tak tahu saya pun apa yang teroris buat itu kayak mana gitu loh, Miss. Pergi kemana-mana, udah kayak pembunuh, kayak bos narkoba gitu. Ini kok malah kebalik ceritanya gitu loh. Hmm, Saya memang punya salah itu dengan suami saya dulu. mm-mm. Terus, oke, kalau dia bikin saya nggak apa-apa, tapi tolong lepaskan anak saya gitu, misalnya anak saya, biarkan dia belajar gitu. Sekolah itu bener nih, Hmm. gimana ya misalnya? Ya, semua itu butuh waktu, mungkin pelan-pelan saja. Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa karma itu akan datang gitu loh. Tapi tidak bisa kita membuat orang lain sadar. Yang perlu kita lakukan ya kita harus banyak-banyak berdoa sih. Kalau sudah dendam berbicara, siapa yang bisa menghentikan semuanya? Tapi yang Inti, dendam ini bukan bekas suami saya, Miss. Ini orang lain, Miss. ya Yang karena yang kamu ahli pernah kongsi punya gelap ini, hubungan Miss. dengan orang lain, sayang. Kamu pernah punya hubungan dengan laki-laki lain. Bener gak sih? Dari ceritamu, kamu itu punya suami, terus Oh, kamu punya hubungan lain dengan orang lain. iya, iya. Yang saya punya suami ini, saya ada hubungan dengan laki lain. Ini kok ahli kongsi gelap ini loh, Miss. Yang dendam itu, Loh, lah yang ahli iya, kongsi gelap ini. iya kan orang lain dendam padamu karena
Kamu itu Iya, perempuan yang tidak tahu diri. Kamu udah punya suami, masih punya iya, hubungan dengan laki-laki lain. Dan laki-laki lain iya, itu iya, tidak semuanya bisa memaafkan. Kan berarti yang jahat iya, siapa coba? Mi. Ya kamu. Kamu Iya, itu merasa perempuan iya, cantik, merasa hebat, akhirnya kamu berkhianat pada suamimu sendiri. Bener nggak? iya, Miss. Iya, Tujuanmu apa untungnya coba saya main? juga enggak Tujuanmu apa coba? Dengan masih memiliki waktu suami terus itu. main dengan laki-laki lain, tujuanmu apa? Pada saat itu tujuanku cuma ya dendam gitu aja sih D- pikiranku. Dendam. Jadi orang lain Iya, menjadi pelampiasan atas dendammu. Gak adil dong buat orang lain. Dan sekarang orang lain iya, dendam boleh dong. Boleh dong. iya, Ya, iya, intinya Miss. adalah Aku sadar, Miss itu. ya, tapi kalau kamu sadar bukan berarti orang lain harus sadar juga, sayang. Ya, nikmatin dulu prosesnya. Itu yang dinamakan the real karma. Sudah tahu kamu punya pasangan, masih mencari pasangan lain lagi. Tujuan kamu apa? Ya, balas dendam sih. Apakah Iya, boleh? Boleh, balas dendam boleh. Tapi jangan salah, orang lain juga punya dendam atas dirimu. Bagaimana caranya? Ya nikmatin saja. Apa yang kamu lakukan, orang lain bisa lakukan. Nah, kenapa ini kembalinya ke anak? Ya karena itu setiap orang bertindak harus tahu konsekuensinya. Dendam itu tidak berbicara antara kau dan aku, tapi dia, mereka, dan semuanya. Apa yang perlu kamu lakukan saat ini? Berdoa sama Tuhan agar dendam itu bisa dicabut. Karena hanya Tuhan yang bisa membolak-balikkan hati seseorang. Itu aja. Pesan Miss Yuni. aku nggak ada cara lain gitu. Kasihan anakku nggak sekolah, lu Miss, sampai takut sekolah, Miss, ketakutan ya, Ya Miss. kamu laporkan polisi loh. Takut anakku yang besar nanti diapa-apain. Ya, itu harga yang harus dibayar oleh kelakuan maknya yang menggatal itu tadi. Kalau Iya, ingin ini konsekuensinya maknya menggatal, ya anaknya terima risiko kan kasihan anak yang nggak tahu apa-apa sayang. Karena itu, itulah. kalau kamu tidak mampu ya laporkan polisi kalau kamu merasa benar. Tetapi menurutku ya udah berdoa aja dengan cara Tuhan. Kita langitkan doa, semoga karma itu tidak sampai turun ke anakmu. Iya, minta doanya ya, Miss. Miss Yuni cuma bisa berdoa nih, pesan buat perempuan-perempuan, kamu boleh dendam dengan orang lain. Tetapi jangan memakai orang lain untuk membalas dendammu. Karena orang tersebut juga punya dendam atas diri. Jangan merasa cantik. Saya selalu bilang, perempuan itu kalau banyak laki-laki bukan terlihat cantik, tapi terlihat murahnya. Perempuan jika Iya. banyak laki-laki itu bukan hebat, tapi bangsat. Itulah Tapi perempuan. kenapa ya, Miss, ya? Kenapa? Kok sampai di Indonesia juga anak saya sudah saya sekolahkan di Indonesia. Di Indonesia juga saya diteror, diintimidasi anak-anak saya. Iya, karena dendam tadi sama dengan kamu dendam dengan sesuatu. Ya sama, kamu juga dendam sesuatu. Jika kamu belum bisa melepaskan dendammu, bagaimana orang lain bisa melepaskan dendamnya? Kamu kamu berharap orang lain baik, sementara kamu sendiri tidak baik, sayang. Saya pikir kalau di negara sendiri kan nggak mungkin dia mirip orang gitu. Ternyata di negara sendiri juga parah. Gitu aja. Kenapa? Kalau negara sendiri, kalau orang jahat juga akan dilindungi. Kan enggak juga. Kamu kan pernah jahat sama orang, sayang. Ya tadi itu saya bilang, minta sama Tuhan langitkan doamu. Terus, Ya, minta sama Tuhan aduh, agar membolak-balikkan fakta. Oke? ya, minta doanya ya, Mi. Siap. Semoga engkau kuat ya sayang ya. Dan ingat, Miss Yuni selalu ingatkan, perempuan cantik hebat itu bukan banyak laki-laki, tetapi mampu bertahan dengan satu laki-laki. Ya, Ya, makasih, Mi. ya wes, I Makasih love you ya. banyak. Semangat ya sayang ya. Ya, Mi. Lek ngomong hati-hati, Rek. Waduh, Ki tok wis di warning-warning berkali-kali ki kok sesuk kena biyen ning lho. Astagfirullahaladzim rek. Arek iki ngori ngeri sedap kabeh lek ngomong gak jelas e.
Hati-hati, tolong dikondisikan, Rek. Hah? Jadi Kak Wani, Kak Wani iki. Wah, ngeri-ngeri sedap aku. Boleh ngomong sing hati-hati, Rek. Lenger tenan aku inggo. Jan, gak jelas arah-arah ini menakutkan sekali. Halo?